Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari kelas PJKRP NIM 1931041114. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tes tertulis untuk prestasi belajar. Yang pertama itu bentuk-bentuk tes. A. Tes subjektif. Pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes berbentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Tes esai ini menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan mengingat kembali, dan terutama harus mempunyai daya kreatif yang tinggi. 1. Kebaikan-kebaikannya. A. Mudah disiapkan dan disusun. B. Tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. C. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. D. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan cara sendirinya. E. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. 2. Keburukan-keburukannya. A. Kadar validitasnya, reliabilitasnya rendah karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. B. Kurang presentasi dalam hal mewakili suatu skopen bahwa pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. C. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. D. Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilai. 3. Bentuk persetujuan petunjuk penyusunannya. Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. B. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat yang disalin langsung dari buku catatan. C. Pada waktu penyusunan soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. D. Hendaknya diusahakan agar pertanyaan-pertanyaan bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh pengusahaan siswa terhadap bahan. E. Hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba. F. Hendaknya ditegaskan model jawaban yang akan dikehendaki oleh penyusun tes. B. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Tes ini memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan tes bentuk esai yang satu. Kebaikannya mengundang lebih banyak segi-segi yang positif. B. Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes bahan alat-alat hasil kemajuan teknologi. C. Pemeriksaannya dapat diserahkan kepada orang lain. D. Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Kelemahan-kelemahannya. A. Persiapan untuk penyusunan jauh lebih sulit daripada tes esai. B. Soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan, daya pengalaman kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. C. Banyak kesempatan untuk main untung-untungan. D. Kerjasama. 3. Cara mengatasi kelemahannya. A. Kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih terus-menerus hingga betul-betul mengakhir. B. Menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan nomor 1 dan 2. C. Menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor terbangkan atau guessing yang bersifat spekulatif itu. 2. Macam-macam tes objektif. Yang pertama itu tes benar salah atau true false. Soal-soal berupa pertanyaan pernyataan dan pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanyakan bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkar huruf B jika pernyataan itu benar pendapatnya dan melingkar huruf S jika salah. Bentuk benar salah ada dua macam, dilihat dari segi mengerjakan atau menjawab salah. Itu dengan pembentulan, siswa diminta membentulkan bila memilih jawaban yang salah. Tanpa pembentulan, siswa hanya diminta melingkari huruf B atau S tanpa betul. 1. Kebaikan tes benar salah dapat mencakup banyak dan tidak banyak memakan tempat karena biasanya pertanyaan-pertanyaan singkat saja. B. Mudah penyusunan. C. Dapat digunakan berkali-kali. D. Dapat dilihat secara cepat dan objektif. E. Petunjuk cara mengerjakan mudah dimengerti. 2. Keburukannya sering membingungkan, mudah ditebak, banyak masalah yang tidak dapat diingatkan, hanya dapat mengungkapkan daya ingat dan pengenalan kembali. 3. Petunjuk penyusunan. Tulislah huruf B sampai S pada permulaan masing-masing item. Usahakan agar betul soal yang harus dijawab B sama dengan betul soal yang harus dijawab S.
Hindari item yang masih bisa diperdebatkan. D. Hindari pertanyaan-pertanyaan persis dengan buku. E. Hindarilah kata-kata penunjukan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. 4. Cara mengelola skor. Rumus untuk mencari skor akhir berbentuk benar salah ada 2 macam, itu A dengan denda, S sama dengan R kurang W dengan pengertian S skor yang diperoleh, R rank atau jawaban yang benar, W wrong atau jawaban yang salah, B tanpa denda, S sama dengan R yang itu hanya yang betul soal untuk yang tidak dikerjakan nilai 0. Tes melihat ganda atau multiple choice test. Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang satu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih salah satu kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas bagian keterangan atau stem dan bagian kemungkinan jawabannya atau alternatif atau options. Kemungkinan jawaban options atau terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban dengan beberapa pengecoh atau deskriptor. 1. Menggunakan tes pilihan ganda. Tes bentuk pilihan ganda atau PG ini merupakan bentuk tes objektif yang banyak digunakan karena banyak sekali materi yang dapat dicangkup. Bentuk-bentuk soal yang digunakan di dalam EPTANATES maupun UMPTN adalah 4 variasi. A. Pilihan ganda biasa. B. Hubungan antar hal atau pernyataan sebab pertanyaan. C. Kasus dapat muncul dalam berbagai bentuk. D. Diagram. 2. Petunjuk penyusunan. Pada dasarnya soal berbentuk pilihan ganda ini adalah soal berbentuk benar salah juga, tetapi dalam bentuk jamak. Coba diminta membenarkan atau menyalahkan setiap stem dengan tiap pilihan jawaban. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam tes pilihan ganda. A. Instruktur pengerjaan harus jelas. B. Dalam multiple choice test hanya ada satu jawaban yang benar. C. Kalimat pokoknya hendaknya mencangkup dan sesuai dengan rangkaian manapun yang dapat dipilih. D. Kalimat pada tiap butir soal hendaknya sesingkat mungkin. E. Usahakan menghindari penggunaan bentuk negatif dalam kalimat pokoknya. F. Kalimat dalam setiap butir soal hendaknya tidak tergantung pada butir soal-soal lainnya. G. Gunakan kata manakah jawaban yang paling baik. H. Jangan membuang bagian pertama dari sebuah kalimat. I. Dilihat dari segi bahasanya. J. Tiap butir soal hendaknya mengandung satu ide. K. Bila dapat disusun urutan logis atau pilihan-pilihan. I. Susunlah agar jawaban manapun mempunyai kesesuaian tata bahasa dengan kalimat pokoknya. M. Alternatif yang disajikan hendaknya agak seragam dalam panjangnya. N. Alternatif yang disajikan hanya akan bersifat omongan mengenai isinya dan bentuknya. O. Buatlah jumlah alternatif pilihan ganda sebanyak 4. P. Hindari pengulangan suara atau kata pada kalimat pokok di alternatifnya. Q. Hindarkan menggunakan susunan kalimat dalam buku pelajaran. R. Alternatif hendaknya jangan tumpuk su, jangan inklusif, dan jangan sinonim. S. Jangan gunakan kata-kata indikator seperti selalu, kadang-kadang, pada umumnya. C. Menjodohkan atau matching test. Satu pengertian matching test atau pertandingan mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. 2. Petunjuk penyusunan. A. Seri pertanyaan-pertanyaan dalam meeting test hendaknya tidak lebih dari 10 soal atau item. 2. B. Jumlah jawaban yang harus dipilih. C. Antara item tergabung dalam satu seri meeting test harus merupakan pengertian yang benar-benar homogen. D. Isian atau completion test. Pengertian completion test, tes isian atau tes penyempurnaan atau tes melengkapi terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagaimana yang dihilangkan itu yang harus diisi oleh murid. Ini adalah merupakan pengertian yang kita murid. Cara skorsing S sama dengan R. Sekian dan terima kasih. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.